Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Raihan Gautama dari Institut Teknologi Budi Utama, jurusan Teknik Mesin. Nomor induk mahasiswa saya 24271 0157112. Presentasi kali ini saya akan membahas tentang heat exchanger, aplikasi perpindahan panas di industri. Pokok pembahasannya adalah tema pendahuluan, lalu jenis-jenis heat exchanger, prinsip kerja heat exchanger, komponennya, keuntungan dan kekurangannya, serta penerapannya, lalu susunan dan heat exchanger. Pendahuluan, rumit perpindahan panas penting dalam proses industri, pemanasan dan pendinginan. Heat exchanger berfungsi mentransfer energi panas antara dua fluida berbeda suhu, yang untuk meningkatkan efisiensi energi dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Heat exchanger pertama kali digunakan pada tahun 1923 untuk saturasi kecil. Ini diaplikasikan di berbagai industri, minyak, aviasi, makanan, farmasi, dan kesehatan. Jenis utama PHY adalah gas letek, pekat karet, gadget, pekat tembaga, weldet yang disatukan oleh pekat las, atau semi weldet yang disatukan oleh pekat karet yang dikombinasikan dengan pekat las. Jenis-jenis heat exchanger. Yang pertama, plat heat exchanger menggunakan plat tipis bergelombang yang disusun berlapis, dan fluida panas dan fluida dingin mengalir secara bergantian antara plat. Lalu yang kedua adalah double pipe heat exchanger. Sistem paling sederhana, satu pipa di dalam pipa lainnya konsentrus, salah satu fluida mengalir dengan pipa, yang lain di luar anulus, di luar ruangan pipa, antara pipa dalam dan luar. Lalu yang ketiga adalah test change heat exchanger. Tipe ini digunakan ketika fluida mengalami perubahan keseluruhan cair atau sebaliknya. Banyak di sistem AC, pendingin industri, atau proses yang melibatkan kondensasi atau evaporasi. Yang keempat ada air cooled heat exchanger. Heat exchanger ini menggunakan media pendingin udara, dilengkapi dengan sirip logam dan kipas yang memaksa udara melewati kipas sirip untuk mengambil panas. Yang terakhir ada tipe cell and tube heat exchanger. Tipe ini terdiri dari sebuah cangkang besar yang berisi bandul 300. Satu fluida mengalir di dalam pipa dan fluida lainnya di dalam cangkang. Prinsip kerja heat exchanger. Pertama, panas berpindah dari fluida panas ke fluida dingin. Lalu perpindahan terjadi melalui plat logam atau pipa pemisah. Selanjutnya, mekanisme perpindahan panas yang terjadi adalah konduksi melalui plat atau pipa, lalu konveksi antara fluida dan permukaan plat. Umumnya digunakan untuk pemanasan atau pendinginan fluida di industri. Aliran fluida bisa ada 3 jenis alirannya, yaitu searah, berlawanan, atau silang, tergantung di sini. Komponen plat heat exchanger. Yang pertama ada ini plat thermal. Tumpukan plat tipis bersegi panjang dengan lubang port tempat antara dua fluida melewati plat tersebut untuk berputar panas. Di ujung terdapat sekat yang memiliki gasket. Lalu ada French plate atau fixed plate, ini digunakan untuk plat heat exchanger. Lalu ada pressure plate. Pressure plate ini plat tekan dapat digerakkan jika baut dan minor penentangnya sudah dilepas mengikuti bukaan dari tuntutan plat. Lalu upper bar dan lower bar sebagai penyangga heat exchanger. Lalu ada baut dan minor screw penekan untuk mengikat antara plat satu dan plat lainnya untuk membentuk tata penat. Dalam satu unit plat heat exchanger dapat dimasukkan hingga 700 lembar plat. Jika dikencangkan lubang
Setiap sudutnya membentuk saluran kontinu yang dapat dilalui fluida panas dan dingin. Lebih dalam lagi membahas tentang plat thermal dan biasanya platnya adalah bagian terpenting dan termahal karena biasanya terbuat dari stainless steel, titanium, nikel, aluminium, alloy, hastelloy, monel atau tanalum yang tergantung dari aplikasi ini. Bagian plat modern memiliki pola yang bergelombang atau projection yang meningkatkan semakin tekanan panas. Namun jenis paling umum adalah yang C, chevron, herringbone. Ada juga tipe yang A, washboard, atau B, zigzag, diffusion, lalu ada washboard. Pola chevron juga membuat fluida turbulen antara plat sehingga efisiensi perpindahan panas meningkat. Fuel yang digunakan adalah karet gasket, elastomer berbahan batil atau material rubber, tergantung kesesuaian terhadap fluida, suhu dan tekanan. Keunggulan dan kekurangan plat heat exchanger. Keunggulannya fleksibilitas bagi bongkar pasang. Jumlah plat bisa diatur sesuai kebutuhan. Kontrol suhu baik volume fluida kecil. Respon cepat terhadap perubahan suhu. Biaya manufaktur rendah, plat ditekan atau dilekatkan tidak dilakukan. Efisiensi tinggi, aliran turbulen, perpindahan panas mencapai 90%, dibanding 50% pada hasil lembut. Kompak dapat menghemat ruang hingga 80%. Rendah kerak, fouling karena aliran turbulen dan waktu menghindar singkat. Perawatan mudah bisa dibongkar dengan mudah. Deteksi kebocoran mudah karena karet gasket dilewati oleh lubang ventilasi khusus. Kekurangannya batas tekanan dan suhu. Gasket standar tahan hanya 25 atm dan 160 derajat Celcius. Versi khusus, namun versi khusus bisa 400 derajat Celcius. Platnya dilas. Ada penurunan kekurangan transmission penurunan pressure karena aliran yang sempit. Gas atau uap tidak cocok karena ruang alirannya kecil, dari cocok untuk fluida yang kental atau berserat karena mudah tersangkut di aliran yang kecil. Risiko kebocoran ada, biasakan plat menyebabkan lubang kecil. Proses perawatan berat, biasanya perawatan masih manual menggunakan tenaga manusia. Kesulitannya tergantung ukuran, banyak plat, tumpukan plat atau tebalnya dan fluida apa yang dipakai. Susunan dari plat heat exchanger. Susunannya ada injection, arrangement, grid arrangement, and multipurpose arrangement. Untuk alirannya sendiri ada aliran searah, lawan arah, dan multi. Aliran lawan arah, aliran yang paling sering digunakan, fluida panas dan dingin bergerak dari aliran yang berlawanan. Susunan ini menghasilkan energi efisiensi tertinggi karena perbedaan suhu dapat dipertahankan sepanjang saluran. Lalu aliran lawan searah, fluida dan dingin dan panas bergerak dalam arah yang sama. Susunan ini jarang digunakan karena efisiensinya rendah, tapi berguna jika membutuhkan gradien suhu yang lebih halus. Multipass atau silang dua-duanya digunakan di mana fluida dapat melewati area pertukaran panas lebih dari satu kali. Ini untuk dilakukan untuk meningkatkan efisiensi atau memindahkan lagi aliran antara dua fluida. Sekian dari saya. Belajar tidak berhenti di sekolah karena tempat kerja adalah ruang belajar sesungguhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.